3 yang beranggotakan Muhammad Syaifullah dengan NIM D1A22011. saya M. Karisma dengan NIM D1A1 22006. Saya Safira Kotrunada dengan NIM D1A122035. Saya Vidya Mona Aura Puspita dengan NIM D1A122010. Saya Sinta Amelia Putri dengan NIM D1A122037. Saya Rizky Rianda dengan NIM D1A12216. Saya Muhammad Syaiful Budi dengan NIM B1A122014. Di sini kami akan menampilkan video presentasi kami. Sekian, terima kasih. Saya M. Karisma. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai pembuktian perkara di pengadilan dalam hukum acara perdata. Dalam hukum acara perdata, pembuktian merupakan proses untuk membuktikan adanya fakta atau kejadian yang menjadi dasar dalam suatu perkara perdata. Pembuktian ini bertujuan untuk menguatkan atau melemahkan klaim atau dalil yang diajukan oleh salah satu pihak dalam perkara perdata. Dasar hukum pembuktian yang pertama, pasal 162 sampai 177 HIR. Yang kedua, pasal 282 sampai 288 RGB. Dan ketiga, pasal 1865 sampai 1945 BW. Hakim dalam melaksanakan tugas pengadilan membutuhkan yang pertama pengetahuan tentang hukum, yang kedua pengetahuan tentang fakta. Pengetahuan tentang hukum terdiri atas satu, hukum tertulis, yang kedua hukum kebiasaan, dan yang ketiga kaedah hukum asing. Kaedah hukum asing merujuk pada aturan-aturan hukum yang berlaku di negara lain. Ketika suatu negara mengadopsi atau menggunakan aturan hukum dari negara lain, maka aturan tersebut dapat dianggap sebagai kaedah hukum asing. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Vidya Mona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vidya Mona Aura Puspita dengan NIM B1A1222010 akan melanjutkan penjelasan materi yang sudah dijelaskan oleh teman saya tadi. Materi yang akan saya bahas adalah pengetahuan tentang fakta. Fakta-fakta yang telah diketahui oleh hakim antara lain ada fakta notoir, yakni adalah fakta tanpa pembuktian karena sudah diketahui oleh umum. Contohnya ada di PPT yang sudah ditampilkan. Kemudian ada fakta prosesuil, yakni fakta yang terjadi dalam proses dan disaksikan sendiri oleh hakim. Selanjutnya adalah beban pembuktian. Dasar hukum dari beban pembuktian ini terdapat pada pasal 163 HIR. Pokok atau inti dari pasal 163 ini adalah siapa yang mendalilkan sesuatu, maka ia yang harus membuktikan. Terima kasih. Penjelasan berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, di sini saya akan memberikan pemahaman yang saya ketahui mengenai materi titik tolak pembuktian. Adapun titik tolak pembuktian ini terdapat di dalam pasal 162 HIR. Kemudian, materi selanjutnya yaitu macam-macam alat bukti. Alat bukti yang pertama yaitu bukti surat, terdapat di dalam pasal 165 sampai 167 HIR. Surat adalah sesuatu yang memuat tanda yang dapat dibaca dan menyatakan suatu buah pikiran di mana pikiran tersebut bisa dipakai sebagai pembuktian. Kemudian, alat bukti surat terdiri dari dua jenis, yakni akta. Akta merupakan surat yang sengaja sejak awal dibuat untuk pembuktian. Akta terdiri dari akta autentik dan akta di bawah tangan. Kemudian, alat bukti surat yang kedua yaitu surat biasa. Surat biasa merupakan bukti yang awalnya tidak diperuntukkan untuk dijadikan bukti. Namun, jika di suatu hari alat bukti surat tersebut bisa membuktikan suatu perkara di pengadilan, maka alat bukti surat tersebut bisa dipergunakan sebagai pembuktian. Lalu, alat bukti yang kedua yaitu bukti saksi. Terdapat di dalam pasal 168 sampai 172 HIR yang saksi adalah orang yang memberikan keterangan atau saksian di depan pengadilan mengenai apa yang mereka ketahui, lihat sendiri, dengar sendiri, atau alami sendiri yang dengan kesaksian itu akan menjadi jelas suatu perkara. Keterangan seseorang saksi harus disampaikan secara lisan dan pribadi, artinya tidak boleh diwakilkan kepada orang lain dan harus dikemukakan secara lisan di sidang pengadilan. Kemudian alat bukti yang ketiga yaitu persangkaan. Diatur di dalam pasal 173 HIR, namun dalam pasal tersebut tidak dijelaskan secara rinci apa yang dimaksud dalam persangkaan, melainkan hanya menentukan bahwa persangkaan itu dapat digunakan sebagai alat bukti apabila persangkaan itu penting, seksama, tertentu dan ada persesuaian satu sama lainnya. Lalu, alat bukti yang keempat yaitu pengakuan.
terdapat di dalam pasal 174 sampai 176 HIR. Menurut pasal 174 HIR, pengakuan yang dilakukan di depan sidang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat. Sedangkan pengakuan di luar sidang menurut pasal 175 HIR, kekuatan pembuktiannya diserahkan kepada kebijaksanaan hakim, atau dengan kata lain, pengakuan di luar sidang berarti bahwa hakim leluasa untuk memberikan kekuatan pembuktian atau hanya menganggapnya sebagai bukti permulaan. Dan alat bukti yang terakhir yaitu sumpah. Alat bukti sumpah diatur dalam pasal 155 sampai 158 dan 177 HIR. Alat bukti sumpah dapat digunakan sebagai upaya terakhir dalam pembuktian kebenaran dari suatu proses perkara perdata. Menurut Sudikno, sumpah merupakan sesuatu yang pernyataan hikmat yang diberikan atau diucapkan pada waktu memberi keterangan dengan mengingat sifat maha kuasa dari Tuhan Yang Maha Esa dan percaya bahwa siapa yang memberi keterangan atau janji yang tidak benar akan dihukum olehnya. Baiklah, itu saja materi dari pemahaman saya yang dapat saya sampaikan. Kemudian materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Socifude dengan NIM B1A122014. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai surat-surat yang menjadi pembuktian perkara di pengadilan. Yang pertama ada akta. Akta dibuat untuk ditujukan sebagai alat bukti dan akta dibagi menjadi akta otentik dan akta di bawah tangan. Yang kedua adalah bukan akta, dibuat tidak ditujukan untuk menjadi alat bukti di pengadilan, contohnya memo, undangan, dan lain-lain. Akta otentik merupakan suatu akta yang menurut undang-undang dibuat oleh atau di hadapan seorang pegawai umum yang berwenang membuatnya. Kekuatan hukum akta otentik merupakan bukti yang sempurna, mengikat, formil dan material bagi para pihak dan ahli warisnya. Terhadap pihak ketiga, akta tersebut merupakan alat bukti yang bebas. Contohnya, surat-surat yang dibuat oleh notaris sebagai sipil panitera pengadilan. Akta di bawah tangan merupakan surat yang dibuat dan ditandatangani oleh para pihak dengan maksud untuk dijadikan bukti dari suatu perbuatan hukum, tetapi akta tersebut tidak dibuat di hadapan seorang pejabat umum yang berwenang. Apabila akta tersebut sudah diakui para pihak, maka akan memberikan kekuatan pembuktian yang sempurna bagi akta tersebut. Sekian yang dapat saya jelaskan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safira Khotrunada dengan NIM B1A122035 akan menjelaskan yang pertama, keterangan saksi. Dalam hukum acara perdata berada di urutan kedua sebagai alat bukti setelah bukti lisan. Dalam hukum acara perdata, keterangan saksi termasuk sebagai alat bukti yang dapat membantu dalam proses penyidikan, penandatanganan, dan peradilan perkara perdata. Yang kedua yaitu saksi dalam pasal 145, 146, dan 169 HIR. Pasal 145. Pasal ini mengatur bahwa saksi harus memberikan keterangan di bawah sumpah. Keterangan ini diberikan secara lisan di depan hakim yang memeriksa perkara. Pasal 146, pasal ini menjelaskan bahwa saksi yang tidak dapat hadir di persidangan karena alasan tertentu dapat didengar keterangannya di tempat saksi tersebut berada. Pasal 169, pasal ini mengatur tentang tata cara pengajuan saksi dan pemeriksaannya. Selanjutnya yang ketiga yaitu saksi ahli. Saksi ahli dalam hukum acara perdata adalah jenis saksi yang memiliki keahlian khusus dalam bidang tertentu. Mereka memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan dan pengalaman profesional mereka. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, saya Sinta Amelia Putri dengan NIM B1A122037 ingin menjelaskan tentang persangkaan. Dalam hukum adalah suatu kesimpulan yang ditarik dari suatu fakta yang diketahui ke arah satu fakta yang tidak diketahui. Persangkaan merupakan salah satu alat bukti yang diakui dalam hukum acara. Terdapat beberapa pengertian persangkaan dalam hukum, antara lain yang pertama ada menurut pasal 1916 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Persangkaan adalah kesimpulan yang oleh undang-undang atau oleh hakim ditarik dari suatu peristiwa yang diketahui ke arah satu peristiwa yang tidak diketahui. Yang kedua, menurut Sudikno Martokusumo, persangkaan adalah kesimpulan yang ditarik dari suatu fakta yang telah terbukti ke arah suatu fakta yang belum terbukti. Yang ketiga ada menurut Retnowulan dan Iskandar, persangkaan adalah kesimpulan yang ditarik oleh hakim atau undang-undang
dari suatu peristiwa yang telah terbukti ke arah suatu peristiwa yang belum terbukti. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan pengertian pengakuan. Pengakuan dalam hukum adalah pernyataan dari seseorang tentang pengakuan dirinya atau pengakuan tentang suatu kebenaran. Pengakuan merupakan salah satu alat bukti yang diakui dalam hukum acara. Berikut ada beberapa pengertian pengakuan dalam hukum. Yang pertama, menurut pasal 1923 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pengakuan adalah suatu pernyataan tentang kebenaran suatu peristiwa. Pengakuan itu dapat dilakukan di muka hakim atau di luar sidang pengadilan. Yang kedua, menurut pasal 174 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, pengakuan adalah keterangan terdakwa yang dinyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri. Yang ketiga, menurut Sudikno Martokusumo, pengakuan adalah pernyataan sepihak dari seseorang tentang kebenaran suatu peristiwa. Pengakuan dapat dilakukan di muka hakim atau di luar sidang pengadilan. Nama saya Rizky Rianda dengan NIM B11222016. Di sini saya akan menjelaskan tentang sumpah. Sumpah sebagai alat bukti berbeda dengan sumpah yang sering kita jumpai di dalam kehidupan sehari-hari. Arti sumpah di sini yaitu di mana sebelum ada suatu keterangan yang diucapkan oleh salah satu pihak dan keterangan tersebut kemudian diperkuat dengan sumpah. Sumpah dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sumpah yang diperintahkan oleh hakim karena jabatannya dan sumpah yang dimohonkan oleh pihak lawan atau sumpah desiosir. Bila menyangkut perjanjian timbal balik, sumpah ini dapat dikembalikan yang terdapat dalam 156 ayat 2 HIR. Sumpah ini harus bersifat litis, desiosoir, yaitu benar-benar mengenai suatu hal yang menjadi pokok perselisihan. Mengangkat sumpah yang dapat diwakilkan dengan suatu akta otentik yang menyebutkan dengan seksama tentang sumpah yang akan diangkat, yang terdapat dalam 157 HIR. Dan kesimpulan dari semua materi ini bahwa dari pembuktian perkara di pengadilan dalam hukum acara perdata dapat kita simpulkan bahwa memiliki dasar hukum yaitu pasal 162 sampai 170 HIR, pasal 282 sampai 388 RUBG, pasal 1865 dan sampai 1945 BW. Kemudian dapat kita lihat pembuktiannya yang dimana berisikan pengetahuan tentang hukum tertulis yang berlaku. Selanjutnya ada pembuktian pengetahuan tentang hukum, pembuktian pengetahuan tentang fakta, pembuktian fakta notoir, dan prosesuil. Selanjutnya kita akan mengetahui beban pembuktian, titik tolak pembuktian, macam-macam alat bukti, pasal-pasal alat bukti, materi surat, akta, bukan akta, akta otentik, akta di bawah tangan, keterangan sanksi, dan sanksi yang terdapat dalam pasal 169, 145, dan 146 HIR, saksi ahli, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Baiklah, inilah video kami terkait pembuktian di pengadilan perdata. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.